ketemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di makam Sunan Kudus yang letaknya di Kabupaten Kudus. Mari kita telusuri makam Sunan Kudus ini. Sunan Kudus yang bernama asli Jafar Sodik merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, saudara kandung dari Sunan Ampel. Diperkirakan lahir di Jawa Tengah sekitar tahun 1400-an. Silsilah dari Sunan Kudus merupakan cucu buyut dari Syekh Ibrahim As-Samarakondi, keturunan dari Rasulullah jalur Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus dikenal sebagai waliul ilmi di antara 9 wali karena menguasai berbagai bidang ilmu seperti halnya ilmu tauhid, hadis, tafsir, sastra, mantik atau ilmu logika, dan fikih. Sunan Kudus merupakan salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kudus dan sekitarnya. Peran dari Sunan Kudus tidak hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai panglima perang, sekaligus penasehat kerajaan Demak. Salah satu peninggalan dari Sunan Kudus yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Sunan Kudus mulanya aktif memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan agama Islam pada akhir Majapahit. Nah, Sunan Kudus ini juga merupakan seorang pujangga. Salah satu karya yang terkenal berupa tembang Majapahit, yakni Mas Kumambang dan Mijil. Ketika kerajaan Demak memulai dipenuhi konflik usai wafatnya Sunan atau Sultan Trenggono, ia memutuskan pindah ke Kudus dan fokus pada penyebaran agama Islam. Sunan Kudus pernah berguru pada ayahnya di Jipang Panolan dekat Blora sana di daerah Jawa Tengah. Selain berguru pada ayahnya, Sunan Kudus juga pernah belajar ke ulama-ulama terkenal seperti halnya Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Ketika berdakwah di sekitar daerah Kudus, strategi yang diterapkan oleh Sunan Kudus tidak jauh beda dengan para wali songo lainnya. Sunan Kudus memiliki pendekatan sosial budaya dengan menyebarkan agama Islam melalui kesenian wayang. Jenis wayang yang dipilih oleh Sunan Kudus adalah wayang klitik atau wayang kerucil yang terbuat dari kayu. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menciptakan tembang-tembang seperti Mas Kumambang dan Mijil dan memasukkan pesan-pesan moral serta keagamaan di dalamnya pada kondisi masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Untuk mendekati umat Hindu, Sunan Kudus menggunakan sapi yang diletakkan di depan masjid. Cara ini menarik umat Hindu untuk berdatangan karena ingin menyaksikan bagaimana Sunan Kudus memperlakukan sapi tersebut. Sapi merupakan hewan yang dihormati dan dianggap suci oleh masyarakat Hindu sehingga dilarang untuk disembelih. Setelah masyarakat Hindu berdatangan ke depan masjid, Sunan Kudus membiarkan sapi dalam kondisi terikat dan tidak boleh disembelih. Sunan Kudus kemudian memberikan ceramah ke hadapan semua umat Hindu. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus melakukan strategi dengan tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Nah, yang disembelih di sini adalah berupa kerbau. Sunan Kudus juga membangun masjid yang mengadopsi arsitektur pura atau tempat ibadah umat Hindu. Masjid yang terkenal dari karya Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus. Dibangun memiliki 5 buah pintu di sebelah kanan dan 5 buah pintu di sebelah kiri.
Masjid Menara Kudus sebagai sebuah simbol kulturasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan Hindu. Beberapa ornamen lainnya juga menunjukkan alkulturasi agama Buddha dan Konghucu. Di samping menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat seperti hanya berbagai alat pertukangan. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang kaya raya. Dan terakhir, Sunan Kudus wafat di tahun 1550 dan dimakamkan di bagian belakang dari Masjid Agung Kudus di Kota Kudus, Jawa Tengah. Makam Sunan Kudus hingga kini masih ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Pintu masuk dari makam Sunan Kudus. Ini ada token. Makam Pangeran Poncowati. Ini adalah menara masjid dari Sunan Kudus. Nah, ini kita masuk ke makam dari Sunan Kudus. Ini makam dari para pangeran. Gapura pintu masuk dari makam Sunan Kudus. Dalam makam dari Sunan Kudus. Lihat dari sisi yang lain.
Adalah ini makam dari makam Sunan Kudus. Suasana kami dan menuju Pintu keluarnya lewat sini, lewat masjid, kembali ke menaranya, menara dari Masjid Sunan Kudus. Menara masjid dari Sunan Kudus.
Dari area makam Sunan Kudus ini, sampai jumpa di episode selanjutnya di makam Sunan-Sunan yang lainnya. Bye.